Selamat pagi kaum muda GKI dimanapun dan kapanpun kalian menyaksikan ibadah online ini. Kita bersyukur hanya karena kasih Tuhan sajalah kita dimampukan untuk menjalani kehidupan di masa sulit ini. Mari untuk memulai ibadah ini kita menyanyikan lagu Seindah Siang Disinari Terang. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorga mengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Tidak terasa, sudah lebih dari 3,5 bulan kita harus berdiam diri di rumah kita masing-masing karena adanya PSBB. Kita harus menghentikan kegiatan kita untuk bertemu dengan orang lain untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona ini. Untuk mengobati rasa rindu kita bertemu dengan teman-teman, mari kita nyatakan kasih kita dengan memberikan tanda love kepada orang-orang di sekitar kita sambil kita menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Salah satu hal positif yang bisa kita ambil dari adanya pandemi ini adalah kita bersyukur bahwa kita masih memiliki akses informasi yang mudah melalui teknologi yang ada. Kita bisa mencari hal apapun yang kita mau, mempelajari hal baru, ataupun dengan talenta yang kita miliki,
kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Namun, terkadang informasi dan teknologi yang kita gunakan bisa menjadi batu sandungan untuk diri kita sendiri. Kadang kita menjadi kurang peka terhadap orang lain, egois, atau bahkan angkuh karena kita merasa yang paling tahu atau karena hal negatif lainnya. Untuk itu, saya mau ajak rekan-rekan sekalian untuk meminta ampun kepada Tuhan. Kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah yang maha baik, kami datang kepadamu Tuhan. Secara khusus kami ingin memohon ampun Tuhan atas dosa-dosa kami yang kami perbuat, baik kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas ketidakpekaan kami, keegoisan kami, atau keangkuhan kami, maupun dosa lainnya yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami juga ingin memohon ampun Tuhan, karena di balik kemudahan teknologi ini, kami kadang menjadi mengandalkan hal tersebut dibanding mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Kami sering bertindak atas pengertian kami sendiri Tuhan. Kami merasa tahu segalanya. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ingatkan kami juga Tuhan. Karena hanya karena kasih karunia Engkau saja Tuhan, kami dimampukan untuk menjalani masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang sudah menjadikan langit dan bumi dengan cinta kasih. Dan kami bergumul dengan dunia ini yang di dalam keindahannya justru mengalami kerapuhan dan bahkan penderitaan. Kami bergumul dengan dunia ini yang Tuhan ciptakan dengan cinta, tetapi yang penghuni semesta ini kerap kali saling bersaing untuk mempertahankan kehidupan justru dengan meluluh lantakkan kehidupan sesama ciptaan. Oleh karena itu izinkanlah kami semua pada saat ini mengambil inspirasi dari firman Tuhan agar kami dapat hidup dengan sungguh baik sesuai dengan citra dan rancangan Tuhan bagi kami manusia berdosa ini. Bersabdalah sebab kami telah siap untuk mendengar dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan sahabat kami. Amin.
Sahabat muda, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bersama dari Mazmur pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-2 sampai dengan yang ke-10. Mazmur 8 ayat yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang dengan kekuatan Roh Kudus berusaha untuk memahami apa yang didengarkannya. Tetapi lebih berbahagia mereka yang melakukan apa yang dipahaminya itu. Sobat muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada tahun 2015, 5 tahun yang lalu terbit sebuah buku yang sangat populer di dunia, yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini, yang berjudul Homo Deus. Homo Deus artinya manusia Allah. Penulisnya adalah seorang profesor dari Israel yang bernama Yuval Harari. 4 tahun sebelumnya, Harari menerbitkan buku lain yang juga bestseller yang berjudul Sapiens. Sapiens berarti menunjuk kepada manusia, Anda dan saya, Homo sapiens. Manusia yang berakal budi. Nah, jika di dalam buku yang pertama, Sapiens, Harari memperlihatkan sejarah begitu panjang dari spesies yang bernama manusia ini, bagaimana manusia berevolusi hingga pada titik sekarang ini mengalami begitu banyak revolusi peradaban. Maka di dalam buku yang kedua ini, Homo Deus, Harari memperlihatkan bagaimana manusia bahkan akan lebih jaya lagi di satu abad yang sedang kita jalani, yaitu abad yang ke-21 ini. Dan kejayaan manusia ini ditampilkan secara khusus melalui pemakaian yang luar biasa dari artificial intelligence, atau yang kerap kali kita kenal dengan AI. Bahkan pemakaian artificial intelligence itu mengalami kemajuan yang begitu dahsyat sampai melampaui inteligensia manusia penciptanya sendiri. Dan pada titik itu manusia berhasil mengatasi begitu banyak persoalan di dunia ini, perang, kelaparan, dan lain sebagainya. Begitu canggihnya peradaban hidup manusia abad 21 ini. Hingga manusia tampil dan hidup seolah-olah dia adalah Allah. Homo Deus. Superman. Itu 5 tahun yang lalu. Dan tahun ini 2020, bahkan di ujung 2019. Yang tampil adalah COVID-19. Dan segera optimisme Harari yang memperlihatkan betapa canggihnya peradaban itu seperti hilang dan musnah begitu saja.
Tidak satu penjuru dunia pun hari ini yang tidak disentuh oleh virus yang tak terlihat itu. Dan tidak satu negara pun di dunia ini yang kemudian berhasil dengan tangguh mengalami kebangkitan dan bertahan dengan hadirnya virus yang mematikan ini. Dengan kata lain, kita sekarang justru berada di sebuah persimpangan jalan. Kita berada di persimpangan yang sangat menakutkan, walaupun sekaligus menjanjikan. Apakah umat manusia akan tergelincir jatuh ke dalam keterpurukan yang luar biasa akibat pandemik ini, atau akankah manusia berhasil menang melawan pandemi global ini? Yuval Harari sendiri ketika dia diwawancarai apa pandangannya mengenai COVID-19 ini mengatakan dengan sangat luar biasa bahwa musuh terbesar manusia sebenarnya bukanlah virus ini, tetapi masalah yang sungguh besar adalah iblis dalam batin kita. Inner demons di dalam batin kita, yaitu kebencian, kerakusan, ketidakpedulian kita sendiri. Dan dia sangat khawatir, dia mengatakan bahwa justru umat manusia yang harusnya melonjak, melambung, maju pesat dengan peradabannya ini terjatuh ke dalam kebencian, menyalahkan negara lain, menyalahkan minoritas etnis dan agama yang lain, dan tidak masuk dalam solidaritas global. Jika sobat muda punya waktu, bacalah buku yang sangat menarik ini. Buku yang cukup optimistik melihat masa depan manusia, tetapi lihatlah dengan kesadaran pandemik COVID-19. Yang seharusnya memberikan kepada kita sebuah realisme, kesadaran yang realistik bahwa ternyata juga tidak seoptimistik yang dikatakan oleh Harari. Ternyata kita selalu ditempatkan di dalam sebuah persimpangan yang menuju pada kebaikan manusia atau keburukan manusia. Ternyata peradaban panjang manusia tidak hanya memperlihatkan hal-hal baik, tetapi juga keburukan, penderitaan. Ketahuilah misalnya jika usia semesta ini menurut ilmu pengetahuan adalah 4,6 miliar tahun dan itu dipadatkan menjadi 46 tahun, maka manusia hadir di bumi ini sebagai satu spesies yaitu Homo sapiens barulah 4 jam yang lalu dari 46 tahun itu, 4 jam yang lalu. Dan revolusi industri dimulai barulah 1 menit yang lalu. Dan dalam jangka waktu yang sangat pendek itu, apa yang terjadi? Separuh hutan di seluruh dunia hilang. Apa yang mau saya katakan, sahabat muda, adalah bahwa ternyata manusia memang sudah menguasai bumi ini dengan akal budinya, dengan peradabannya, dengan ilmu pengetahuan. Tetapi justru dengan itu manusia juga menghancurkan bumi yang diciptakan Allah dengan sangat indah ini. Saya tidak akan membahas panjang lebar buku Homo Deus atau pandangan Yuval Harari itu, sekalipun judul itulah yang menjadi tema dari ibadah kita pada hari ini. Tetapi izinkan saya mengajak kita semua untuk merefleksikan firman Tuhan dengan panduan dan bantuan pandangan Harari ini. Dan apa yang dia tampilkan sebenarnya memberikan sebuah tantangan buat Anda dan saya. Mari kita jawab pada hari ini. Sebuah pertanyaan, siapa manusia itu? Who are we? Who am I? Dan firman Tuhan akan menuntun kita untuk menjawab pertanyaan ini dengan sebuah panduan yang jelas, yaitu bahwa kita hanya bisa menjawab siapa manusia itu ketika kita melekatkannya pada pertanyaan lain. Siapa Allah? Siapa Dia yang sudah menciptakan kita? Nah, oleh karena itu Mazmur 8 ini menampilkan sebuah refleksi yang sangat indah dan sangat mendalam tentang siapa manusia di hadapan Allah itu.
Saya ajak Anda semua di rumah masing-masing untuk membuka Alkitab kembali, Mazmur pasal yang ke-8. Dan coba lihatlah bagaimana dengan begitu indah si pemazmur menampilkan pertanyaan itu dan menjawabnya dalam relasi dengan Allah. Dan ada 3 hal yang kita pelajari di sini. Yang pertama, saudara, Daud si pemazmur itu ternyata menjawab pertanyaan siapa Allah dengan satu point of reference yang jelas. Titik acu yang sangat gamblang yaitu Allah. Lihatlah bagaimana kidung yang indah ini diawali pada ayat 2a dan diakhiri pada ayat 10 dengan sebuah kalimat puja-puji yang sama persis. Dia berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dan dia ulangi lagi ayat yang ke-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jadi Allah menjadi point of reference kita. Nah, hari ini saya ajak Anda untuk menimbang, mengevaluasi hidup kita masing-masing. Apa point of reference Anda? Anda bekerja, Anda kuliah, Anda studi. Apa point reference kita? Sebagian orang menjadikan uang sebagai point of reference. Dan mengukur yang lain dengan uang itu. Menilai sesama lebih rendah dari dia jika tidak memiliki uang lebih dari dirinya. Yang lain menjadikan fame atau kemasyuran, apakah dia terkenal atau tidak, dan menilai orang lain dari itu. Ada 1001 points of reference di dunia ini. Tetapi pemazmur mengatakan, Allah lah point of reference kita. Dan jika Allah sebagai point of reference itu hilang, maka justru menjadi kabur pertanyaan tadi. Dan tak mungkin terjawab siapa manusia itu. Dan sejarah panjang kemanusiaan memperlihatkan point of reference yang harusnya dilekatkan pada Allah itu musnah. Dan muncullah persoalan-persoalan peradaban. Muncul white supremacy. Muncullah superioritas agama. Muncullah ketidakadilan, perbudakan. Dan 1001 persoalan lain. Hari ini saya ajak Anda untuk kembali menempelkan seluruh pertanyaan hidup kita pada satu titik acu yang mutlak itu. Yaitu Allah. Allah yang mulia itu. Di dalam iman Yahudi dan iman Kristen, kemuliaan Allah menjadi tujuan hidup kita. Anda dan saya lahir hingga mati sebenarnya hanya untuk mempermuliakan Allah. Tetapi apa yang indah di dalam Mazmur ini, ayat 2 dan 10 itu, Allah bukan hanya ditampilkan sebagai dia yang secara objektif ilahi, tetapi dia yang secara subjektif menjadi Tuhan kita. Maka lihatlah bagaimana dia bernyanyi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Bagian yang pertama ketika berkata ya Tuhan, menunjuk kepada Allah secara objektif sebagai pencipta langit dan bumi. Yang tidak ada hubungannya dengan kita bahkan. Anda tidur, dia tetaplah Allah. Anda mati, dia tetaplah Allah. Tapi di bagian yang kedua, pemazmur kemudian berkata tentang Allah yang satu itu. Dia bukan hanya Tuhan, tapi juga Tuhan kami. Tuhanku. Maka hati-hatilah sekalipun tujuan hidup kita memang adalah mempermuliakan Allah. Tapi itu harus muncul dari sebuah kesadaran bahwa saya melekat, berelasi dengan Allah semacam itu. Dan itu tidak berarti bahwa Allah membutuhkan pujian kita. Allah tidak membutuhkan kita mempermuliakan dia. Seolah-olah Allah tidak mulia jika kita tidak mempermuliakan Allah. Allah mulia barulah ketika kita mempermuliakan dia. Tidak sama sekali. Martin Luther pernah mengatakan puji-pujian itu berguna untuk orang percaya, bukan berguna untuk Allah.
Entah Anda memuji dia, mempermuliakan dia atau tidak, Allah tetaplah mulia. Tetapi kenapa kita mempermuliakan Allah? Karena itu berguna buat kita. Apa gunanya? Justru dengan itu kita bisa memahami siapa kita. Dan kemudian menata hidup kita dengan benar, dengan baik, dengan indah. Menjadi manusia, semanusia-manusianya. Menjadi manusia yang manusiawi. Ini yang pertama, sahabat muda. Bagaimana kita belajar dari Mazmur yang ke-8 ini. Hal yang kedua yang mau saya bagikan pada hari ini adalah bahwa di dalam kerangka kemuliaan Allah itu manusia memahami diri sebagai makhluk yang paradoksal. Apa itu paradoks? Paradoks adalah ketika dua hal yang tampaknya bertentangan bahkan berlawanan, tetapi keduanya harus kita terima bersama-sama dan kita rengkuh bersama-sama. Di dalam Mazmur 8 ini, manusia ditampilkan oleh pemazmur sebagai makhluk yang kecil sekaligus berharga, hina sekaligus dicintai Allah. Rapuh namun disayang oleh Allah. Betapa paradoksnya. Maka setelah pemazmur membingkai mazmurnya dengan ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu. Dan mengakhirinya dengan kalimat yang sama di ayat 10. Maka pada ayat 2b sampai dengan ayat 9. Kita bisa melihat ada dua elemen yang sama pentingnya tampil di sana. Ayat 2b sampai dengan 5 menunjukkan betapa kecilnya manusia itu. Betapa hinanya manusia itu. Dibandingkan semesta yang begitu besar. Kita hanya satu butir pasir yang tidak berharga dan bernilai. Dan pada ayat yang ke-8 bahkan pemazmur mengatakan ada saja butiran-butiran itu yang menyombongkan diri. Orang-orang yang pongah, orang-orang yang menonjolkan kemasyurannya, kemampuannya, kepandaiannya, kekayaannya. Dan kemudian dikatakan apa? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Di hadapan semesta ini, bahkan di hadapan Allah itu. Kita ternyata begitu hina. Tapi kemudian pada ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Pemazmur bergeser ke sisi yang lain dari siapa manusia. Yaitu bahwa dia ternyata adalah makhluk yang dipermuliakan. Bahkan diberi kekuasaan untuk mengelola bumi yang begitu dahsyat ini. Ayat yang ke-6 misalnya bahkan diakui bahwa kita ini hampir sama dengan Allah. A little lower than God. Kita memiliki kemungkinan menjadi homo deus. Bukankah ini sebuah kombinasi yang sangat indah. Sebuah paradoksal yang begitu indah. Kita punya cara kemudian untuk meletakkan dan memahami siapa kita di hadapan Allah. Setepat-tepatnya dan kemudian memahami bagaimana kita juga harus melihat sesama manusia kita. Kita diperhadapkan pada dua rumus. Rumus yang pertama adalah bahwa kalau kita ini tahu diri, bahwa kita ini lemah, tanpa kita ini punya harga diri, bahwa kita berharga di hadapan Tuhan, maka yang muncul adalah rendah diri. Betapa banyaknya manusia yang melihat dirinya kotor, hina, lemah, tak bernilai, tanpa bersedia mengakui bahwa aku ini berharga di mata Tuhan. Dan yang muncul adalah rasa rendah diri yang menghantui dia sepanjang hidupnya. Tetapi ada rumus yang kedua, yaitu bahwa harga diri yang kita miliki, bahwa kita ini bernilai, tidak disertai dengan rasa tahu diri. Yang muncul adalah kesombongan. Dan itulah masalah besar peradaban manusia. Orang-orang yang menganggap I am the best,
Aku yang terbaik, aku lebih dari yang lain. Tanpa sadar dirinya rapuh, tak bernilai di hadapan Allah. Yang muncul adalah kesombongan, rasa superior, supremasi, dan lain sebagainya. Maka hari ini mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mengakui aku ini hina dan lemah. Aku ini rapuh, broken, tak berharga. Tetapi toh dicintai, dihargai oleh Allah. Maka jangan satu orang pun yang pernah berkata, aku bukan siapa-siapa. Di tangan Allah, di mata Allah, Anda bukanlah nobody. Anda adalah somebody. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 8 ini, yaitu bahwa kita kemudian memiliki sebuah cara yang sangat konkret untuk mempermuliakan Allah, yaitu dengan menganggap manusia yang lain di hadapan kita sebagai manusia. Seperti Allah memperlakukan kita yang rapuh namun indah, yang broken tetapi loved. Yang tak bernilai tapi disayangi ini. Dan bukankah ini menjadi sangat relevan dengan situasi COVID-19 ini? Allah yang mulia itu di mana sebenarnya? Itu pertanyaan kita. Di mana Allah di tengah semua penderitaan global ini? Dan hari ini saya mau menjawabnya, Dia ditemui di dalam wajah sesama kita. Dia ditemui di dalam wajah orang-orang yang berusaha memanusiakan manusia. Yang memperjuangkan kehidupan sesama. Dan ketika itu terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Sebaliknya, seberapapun banyaknya usaha kita untuk memuji Allah dengan mulut kita. Menyanyikan kemuliaan Allah, tapi kita mengancam kehidupan sesama, tidak memanusiakan manusia yang lain, maka kita sedang merendahkan Allah yang mulia itu. 3 bulan terakhir ini kita menyaksikan the worst of humanity. Wajah terburuk dari kemanusiaan. Ketika banyak orang melakukan panic buying, membeli hand sanitizers, masker, dan hal-hal esensial buat kehidupan dengan begitu banyak. Dan kemudian menjual dengan harga yang melambung sehingga orang lain tidak bisa membelinya. The worst of humanity. Tetapi di sisi lain kita juga melihat the best of humanity. Orang-orang yang berusaha untuk memperingan penderitaan sesamanya. Orang-orang yang berusaha untuk menjual semurah mungkin, bahkan mungkin memberikan hal-hal esensial untuk sesamanya dengan gratis. Memberikan talentanya di tengah penderitaannya sendiri. Dan ketika itu terjadi, nama Tuhan dipermuliakan seperti dalam Mazmur 8 ini. Dan ini membuat kita teringat, bukan dengan Matius 25. Ketika Yesus kemudian berkata, ketika aku lapar engkau memberi aku makan. Ketika aku haus engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang engkau memberi aku pakaian dan seterusnya dan sebagainya. Dan orang-orang the best of humanity itu bertanya, kapan Tuhan aku melihatmu lapar dan aku memberimu makan? Kapan aku melihatmu haus dan aku memberimu minum? Dan Allah berkata, ketika engkau melakukannya untuk orang-orang yang terkecil ini, engkau melakukannya untuk aku. Dengan kata lain, dengan memakai bahasa Mazmur pasal yang ke-8 ini, seolah-olah Allah atau Yesus di dalam Matius pasal yang ke-25 itu ingin berkata, ketika engkau memanusiakan manusia yang lain, engkau sudah mempermuliakan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sahabat muda, ayat yang ke-6 ini mengingatkan kita kembali pada judul buku Harari, Homo Deus. Dikatakan engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah.
a little lower than God. Dan mari kita menerimanya bukan dalam prediksi Harari bahwa manusia akan jaya pada dirinya sendiri dengan akal budinya. Tapi pertama-tama dalam visi firman Allah ini, yaitu ketika manusia sungguh menjadi manusia, saat ia mempermuliakan Allah dengan menjadi manusia sepenuhnya, dengan memanusiakan manusia yang lain. Yang kita saksikan 3 bulan terakhir ini adalah begitu banyak manusia yang a little lower than animal. We see humans, but not humanity. Maka mari hari ini kita klaim kembali kemanusiaan kita. Kemanusiaan yang paradoksal itu. Kemanusiaan yang rapuh namun dicintai. Rentan namun berharga. Retak namun bernilai. Broken yet loved. Dan pada saat itulah ayat 2 dan 10 itu akan tampil ke depan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat muda, mari kita bangkit berdiri dan kita ungkapkan kerinduan kita untuk terus mempermuliakan Allah dengan mengakui iman kita di hadapan Allah dan dunia. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Dan mari kita membawa seluruh keluh kesah, pergumulan dan permohonan kita di dalam doa syafaat kita. Mari bersehati kita berdoa. Ya Allah, Engkau mengatasi seluruh langit dan bumi. Tetapi Engkau lebih dekat daripada kami mendengar detak jantung kami sendiri. Di dalam Roh-Mu yang kudus, Engkau menyimak dengan penuh cinta seluruh keluh kesah kami. Di dalam Putra-Mu yang menjadi manusia, kami melihat bela rasa Allah. Sehingga kami memperoleh keberanian untuk menyampaikan seluruh permohonan kami. Kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk setiap sahabat muda yang saat ini beribadah bersama-sama di tempat masing-masing. Engkau mengenali mereka lebih daripada mereka mengenal siapa mereka. Engkau sungguh paham apa yang menjadi pergumulan mereka. Karena itu rengkuhlah mereka dengan cinta-Mu. Rangkullah mereka ketika mereka tertatih berjalan di tengah kemurungan dunia ini. Apapun yang sedang mereka hadapi. Persoalan ekonomi dan pekerjaan. Karena kelesuan ekonomi yang menghantam bangsa kami, bahkan dunia kami. Engkau menyediakan yang mereka perlukan. Kekhawatiran mereka akan kesehatan mereka. Atau orang-orang yang mereka cintai. Kiranya Engkau mendampinginya. Untuk tetap percaya bahwa Tuhan Sang Penyembuh itu bukan hanya mampu menyembuhkan sakit penyakit, namun juga menyembuhkan batin
yang kerap kali dikuasai oleh kekhawatiran. Bagi mereka yang memiliki masalah dalam relasi mereka dengan orang-orang yang mereka cintai, dengan rekan-rekan kerja dan sahabat-sahabat mereka, pulihkanlah relasi mereka ya Tuhan. Ya Allah, kami juga ingin berdoa, bersehati saat ini membawa bangsa bahkan dunia kami yang tengah berperang bukan hanya melawan virus COVID-19, namun juga berperang melawan diri mereka masing-masing. Kesombongan mereka yang menyangka bahwa mereka kuat menghadapi semua ini. Ketakutan yang mengancam mereka, yang membuat mereka justru tidak berani untuk menjadi manusia seutuhnya demi sesama. Keserakahan yang membelenggu mereka sehingga mereka hanya mementingkan diri sendiri. Ya Tuhan, pulihkanlah dunia kami. Pakailah para pemerintahan di semua negara, teristimewa di negara Indonesia ini. Presiden kami beserta dengan seluruh jajaran pemerintahan agar diberi kekuatan, kemauan dan kemampuan untuk memperjuangkan kehidupan seluruh bangsa ini. Dalam keprihatinan kami menyaksikan bagaimana banyak anggota masyarakat kami yang memaknai dan menghidupi situasi normal baru ini justru dengan kesembronoan dan kecerobohan. Berikanlah kami semua ya Allah kesediaan untuk patuh pada apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah kami, oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya, agar penyebaran virus COVID-19 ini segera berakhir. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini terus bergumul untuk membuka kembali ibadahnya. Berikanlah kepada mereka hikmat, keberanian untuk bukan hanya membuka gerejanya, tetapi juga untuk mencari kehendak Allah dan mengusahakan kehidupan di tengah bayang-bayang kematian yang terus mengancam. Tuhan, dengar doa kami yang kami himpun bersama dengan doa-doa yang tak terucap dalam batin kami masing-masing. Jawablah Tuhan dengan belas kasih-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami himpun seluruh doa ini di dalam Kristus Yesus sahabat kami, Immanuel, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih, saatnya kita sekarang untuk memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke gereja kita masing-masing. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Ku Persembahkan Hidupku. Serahkan
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau masih bisa memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk memberikan persembahan ini Tuhan. Engkau berkati persembahan yang kami berikan ini Tuhan supaya berkenan bagi-Mu saja Tuhan dan bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Engkau kiranya berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan supaya bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita adalah makhluk hina yang Tuhan ubah menjadi indah. Ia menciptakan kita seturut rupa dan gambarnya. Kita diberikan akal budi dan kemampuan untuk berpikir, bertindak, atau bahkan menciptakan sesuatu. Namun kita harus ingat bahwa seluruh kemampuan yang kita miliki hanya berasal daripada Tuhan saja. Dan kita harus percaya bahwa talenta yang kita miliki mengambil peranan penting dalam rencana Tuhan yang indah. Rencana Tuhan yang bahkan kadang tidak terpikirkan oleh kita. Rencana Tuhan yang sungguh indah. Jauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesedihanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
Sahabat semua, kita telah memuliakan nama Allah, sang keindahan, kebaikan dan kebenaran itu di dalam ibadah kita. Maka kiranya kita juga mempermuliakan namanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka undurlah dari ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang menciptamu dengan cinta, merahmatimu dengan kesadaran bahwa tujuan hidupmu adalah untuk senantiasa mempermuliakan Dia. Dan kiranya Kristus yang tersalib hina dan bangkit mulia menganugerahimu dengan kesediaan untuk menerima hidupmu yang rapuh namun sungguh berharga. Kiranya Roh-Nya yang kudus memberimu mata batin yang bening untuk melihat kemuliaan Allah di dalam hidup sesama yang paling hina di tengah dunia yang murung ini. Maka biarlah Allah Trinitas, Bapa, Anak dan Roh Kudus menyempurnakan iman, harap dan cinta kasih-Mu hari ini, esok, dan sampai kita bertemu kembali. Amin. Udah setahun lebih Ignite Podcast bersuara di telinga kita. Kerasa dong ya? Kerasa nggak ya? Jawab ya aja deh. So, we start our new season with new members, new style. Listen to our brand new content on Spotify because we know that sharing is caring.